Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Joko Susanto SPD dalam mata pelajaran Gambar Teknik Otomotif. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa pensil yang sering digunakan untuk menggambar untuk gambar teknik. Yang pertama ada pensil 3H, 2H, H, F, HB, dan B. Yang kedua ada pensil 2B dan 3B. Yang ketiga ada pensil 4B, 5B, dan 6B. Yang keempat ada pensil 7B, 8B, dan 9B. Dan yang sekarang yang akan kita bahas yaitu tentang pensil mekanik dan pensil atau pena rapido. Pensil mekanik, selanjutnya pensil mekanik. Pensil mekanik yaitu pensil yang antara batang dan isi pensil itu terpisah. Jika isi pensil habis, maka dapat diisi ulang dan batang pensil tetap tidak akan bisa habis. Pensil mekanik memiliki ukuran berdasarkan diameter mata pensil, misalnya ada 0,3 mm, 0, mm, dan 1 mm. Berikut adalah contoh gambar dari pensil mekanik. Saya rasa mungkin dari kalian pernah ada yang melihat pensil seperti ini atau bahkan pernah punya pensil seperti ini. Sekilas bentuknya sama seperti pulpen. Di atas ada tombolnya. Pada saat tombol ini dipencet, maka pensilnya akan keluar di sini. Semakin kita sering memencetnya, maka pensilnya akan keluar semakin panjang. Seperti itu. Selanjutnya ada pena rapido. Pena gambar digunakan untuk membuat gambar asli, yaitu gambar yang ditinta. Pena gambar ada dua macam, yaitu yang pertama ada pena dengan mata atau daun dapat diatur. Yang kedua ada pena dengan ketebalan tetap dengan ukuran yang bermacam-macam yang bisa atau yang biasa disebut dengan rapido. Berikut adalah gambar pena rapido beserta komponen-komponennya. Ada 9 komponen. Yang pertama ada rapido, kedua mahkota atau kepala luar, ketiga mahkota atau kepala dalam, 4 ketutup, 5 kunci pembuka pena, yang 6 ada tabung tinta, 7 rumah pena, 8 pena, dan yang terakhir ada tangkai. Untuk ukuran pena rapido, pena rapido mempunyai beberapa ukuran, bisa kita lihat di gambar, dari yang paling tipis sampai yang paling tebal. Yang jelas tipe-tipe ini digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing atau sesuai dengan kebutuhan. Alat selanjutnya, setelah kita membahas pensil, sekarang kita masuk ke alat yang kedua, ada penggaris segitiga. Penggaris segitiga ini terdiri di satu pasang. Penggaris ini banyak tersedia di toko buku atau alat tulis. Yang perlu diketahui bahwa penggaris segitiga terdapat dua kategori, yaitu penggaris segitiga 45 derajat dan penggaris segitiga 30 derajat kali 60 derajat. Kedua kategori tersebut umumnya memiliki fungsi yang hampir sama dan memiliki siku-siku. Contoh penggunaan penggaris segitiga, untuk membuat garis vertikal dan garis horizontal. Yang pertama, meletakkan dan merapatkan kedua sisi penggaris hingga membentuk sudut 90 derajat. Dan pastikan kedua penggaris dalam posisi rapat dan tidak bergeser. Membuat garis vertikal dengan menarik garis pada kedua garis atau kedua penggaris. Yang terakhir, menggeser penggaris ke kiri atau ke kanan sejajar dengan garis sebelumnya. Berikutnya ada selain penggaris segitiga ada mal gambar. Mal gambar digunakan untuk mempermudah atau memudahkan dan mengefisiensikan waktu dalam pengerjaan gambar dalam bentuk lingkaran-lingkaran kecil, elips, segitiga 6, dan garis-garis lengkung lainnya. Mal yang beredar saat ini banyak terbuat dari plastik dan mika bening
yang ukurannya dibuat berdasarkan standar. Jenis-jenis mal gambar itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada mal huruf dan angka. Mal huruf dan angka adalah sebuah alat gambar yang digunakan untuk menggambar huruf dan angka agar diperoleh tulisan yang rapi dan seragam serta sesuai dengan standar ISO. Bisa dilihat gambar di samping, ya, penggaris yang di tengahnya ada lubang huruf dan angka. Mungkin kalian juga saya yakin pernah melihatnya, bahkan pernah punya pada saat kita SD ya, atau SMP. Saya yakin kita sering menggunakannya. Berikutnya ada malengkung. Malengkung berfungsi untuk melukiskan garis-garis lengkung istimewa yang tidak bisa dilukiskan oleh jangka dan alat lainnya, seperti garis lengkung, diagram, dan grafik. Berikut contoh gambarnya. Dan yang ketiga ada mal lingkaran. Untuk membuat lingkaran-lingkaran kecil, selain menggunakan jangka Orleon dan jangka pegas, juga dapat dilakukan dengan mal lingkaran. Lingkaran kecil yang dapat dibuat dengan menggunakan mal lingkaran mulai dari diameter 1 mm sampai dengan 36 mm. Dan berikut adalah contoh mal lingkaran dari ukuran yang paling kecil hingga yang paling besar. Berikutnya ada mal bentuk. Mal bentuk digunakan untuk membuat gambar geometri dan simbol-simbol tertentu dengan cepat. Digunakanlah mal bentuk. Berikut contohnya ada bentuk mal yang berbeda-beda ya, sesuai dengan fungsi atau sesuai dengan kebutuhan gambar. Dan yang terakhir ada mal elips. Mal elips digunakan untuk membuat bentuk elips kecil. Sama dengan mal lingkaran, mal elips juga dilengkapi dengan 4 garis sumbu. Berikut contohnya. Yang perlu diketahui, bentuk elips dan lingkaran itu berbeda ya, dari segi itu berbeda. Kalau yang elips itu kalau bahasa kita nyebutnya agak sedikit lonjong. Kalau lingkaran itu betul-betul bulat, bisa dilihat di gambar di samping atau di monitor seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Ya, masih banyak lagi alat-alat gambar yang perlu kita bahas untuk kedepannya. Untuk hari ini cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.